Halo semua, di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang riwayat kehilangan dan kematian. Kalian tahu nggak sih, perempuan dan anak-anak sangatlah rentan dalam psikologi, di mana mereka bisa berkaitan antara satu dengan yang lain ketika terjadi kehilangan. Hal ini bisa mengancam kemampuan untuk berkembang. Kadang-kadang akan timbul regresi, serta merasa takut saat ditinggalkan, atau dibiarkan merasa kesepian. Nah, kalian tahu juga nggak sih, kehilangan dapat juga loh menimbulkan disintegrasi dalam keluarga dan menjadi pukulan yang sangat berat, dan juga dapat menghilangkan semangat hidup pada seseorang yang ditinggalkan. Kalian tahu nggak sih apa itu kehilangan dan kematian? Kehilangan atau loss merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentan kehidupannya. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali, walaupun dalam bentuk berbeda. Adapun dua tipe kehilangan. Yang pertama, aktual atau nyata, contohnya kematian orang yang dicintai. Yang kedua, tipe kehilangan persepsi, contohnya di PHK dan putus cinta. Tahapan berkabung yang pertama denial atau penolakan. Reaksi pertama yang individu alami adalah shock, tidak percaya atau mengingkari kenyataan bahwa kehidupan itu memang benar terjadi. Yang kedua anger atau marah. Fase ini dimulai dengan timbulnya suatu kesadaran akan kenyataan terjadinya kehilangan, dengan menunjukkan perilaku agresif, berbicara kasar, menuduh dokter dan perawat yang tidak becus. Yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Individu sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif, maka akan maju ke fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan pada Tuhan. Contohnya, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan sering berdoa. Yang keempat, depresi. Individu pada fase ini sering menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara, menyatakan keputusan, perasaan tidak berharga, keinginan bunuh diri. Contohnya seperti sudah tidur, menolak makan, dan mudah lesu. Selanjutnya ada acceptance atau penerimaan. Fase ini berkaitan dengan berorganisasi perasaan kehilangan dengan menunjukkan gambaran tentang objek atau orang lain yang hilang mulai dilepaskan. Secara bertahap, perhatian beralih kepada objek baru. Contohnya, apa yang bisa saya lakukan agar cepat sembuh dari hal kemarin? Apa sih dampak dari kehilangan? Kehilangan yaitu kematian seorang anak dapat memicu stres terburuk yang bisa dialami seseorang. Seorang ibu akan mengalami trauma jika kehilangan anaknya atau bisa juga sebab lainnya. Trauma seringkali lebih intens sehingga membuat proses berkaung lebih lama dan berpotensi trauma berulang. Apa sih pengertian dari kematian atau grief? Kematian atau grief adalah reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan baik karena perpisahan, perceraian, maupun kematian. Apa saja faktor penyebab grief? Faktor penyebab grief itu salah satunya hubungan individu dengan almarhum, yaitu orang yang meninggal, kepribadian, usia, jenis kelamin yang ditinggalkan. Nah, menurut Worden, terdapat 4 proses grief, yaitu menerima kenyataan atas kehilangan, mengatasi rasa sakit dan kesedihan, beradaptasi pada lingkungan baru mencari, dan yang terakhir, mempertahankan hubungan dengan almarhum selagi maju terus dalam kehidupan. Lalu, apa aja sih yang mempengaruhi grief? Yang mempengaruhi grief antara lain, yang pertama, siapa orang yang meninggal, yang kedua, kelekatan, yang ketiga, bagaimana orang tersebut meninggal. Yang keempat, riwayat kehilangan orang yang berduka, bagaimana cara berdukanya, atau riwayat kesehatan mental yang berduka. Yang kelima, variabel kepribadian, antara lain usia, gender, tipe, coping, kelekatan, tipe kognitif, kekuatan, ego yang berduka, dan nilai kepercayaan. Lalu yang keenam, ada variabel sosial, di mana dukungan sosial sangat penting dari pelayat. Dan yang terakhir, ada stresor
konkuren, yang dimana faktor stres yang berturut-turut datang dalam kehidupan yang berduka dapat memberikan dampak bagi kehilangan. Sekian dari kelompok kami membahas tentang riwayat kehilangan dan kematian. Semoga bermanfaat.